Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi, Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Bro set seperti ini, Mas Bro nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau saham-sahamnya loncat, itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Bro bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas trading hari ini yang suram, dan besok rekomendasi. Oh ya, nanti malam ada pengumuman The Fed ya guys. Pengumuman Fed yaitu kenaikan suku bunga di US sana. Nah ini Mas harus hati-hati kalau misalnya besok kenaikan suku bunganya itu sangat tinggi, itu nanti biasanya akan merembet juga ke Indonesia. Indonesia juga akan naikin suku bunga juga. Nah kalau seperti itu nanti tentu aja pasar saham akan bergejolak guys ya. Karena orang-orangnya kalau misalnya suku bunga naik, bunga deposito atau SBN negara obligasinya naik, pasti orang yang istilahnya udah cuan di saham atau orang yang pengen aman lah ya, dapat keuntungan pasti kalau bunga kan. Nah, mereka akan keluar dari pasar untuk masuk ke seperti itu guys, deposito, obligasi, seperti itu, SBN, seperti itu. Jadi ya gitulah Mas Bro. Kita lihat nanti malam ya. Kalau misalnya teman-teman istilahnya besok ini IHSG-nya ambles ya, lihat aja kan gitu. Nah, kita lihat hari ini untuk asingnya guys ya. Asingnya itu hari ini keluar 900 miliar ya. Keluar, tapi kalau kita lihat sebulan ke belakang sih ya, ini keluarnya baru dikit sebenarnya. Nah, ini kayaknya asing masih WNS nih, makanya mereka keluar dulu dari Indonesia gitu ya. Nanti ngelihatin Mbah Powell nanti malam pengumumannya gimana. Nah, kalau nggak terlalu tinggi kenaikan suku bunganya sih, saya kira baik-baik aja dan pasti asing juga masuk lagi ke bursa kita guys. Nanti berarti nanti malam guys ya, nggak tahu jam berapa, jam 2 atau jam 3 pagi biasanya kan pengumumannya guys. Kita lihat aja, karena kalau kita lihat dari komposetnya guys, komposet ya, komposet indeks. Nah di sini kan waktu itu suku bunga juga di sini guys masalahnya. Nah ini pengumuman kalau nggak salah di sini nih guys, suku bunganya dia rontok dulu beberapa hari terus naik lagi. Ini juga di sini suku bunga juga rontok tapi naik lagi. Nah ini lucunya di sini guys, kenaikan suku bunganya itu nanti malam, tapi di sini anehnya IHSG malah ketarik ke atas. Logiknya kan longsor gitu ya, kayak hari-hari sebelumnya nih guys. Nah ini kan, tapi kan nggak tahu nih kenapa nih ya, apakah suku bunganya itu nggak terlalu parah gitu ya, jadi market masih aman gitu, saya juga nggak tahu. Oke, kita akan lihat hari ini kita ya guys. Hari ini kita lihat di sini untuk hari ini itu yang pertama adalah GoTo. Kita lihat GoTo. GoTo ini sempat cuan guys. Nah kita lihat di sini ya. GoTo sempat cuan ke harga 272. Dan bagi teman-teman yang ngambil 256 kan cuan juga di harga 264. Jadi GoTo ini kalau scalpingan sih cuan harusnya. Oke, terus selanjutnya adalah MTMH. Kita lihat MTMH. Murni sadar ini malah CL ya Mas Bro, ini cut loss ya. Nggak naik malah turun. Kalau yang masih hold sih nggak apa-apa, tapi kan saya jarang masuk saham ini ya. Ini yang saya juga nggak tahu ini gerakannya gimana ya, CL aja seperti itu. Oke, terus selanjutnya adalah INCF. Nah INCF kita lihat. INCF ini cuan. Nah cuan ya, sempat nyentuh ke harga 72, dan INCF ini kemungkinan besok naik lagi karena koalnya arah. Ini kan induknya koal guys. Koalnya arah. Jadi kayaknya kalau besok koalnya naik lagi, besok ini potensi hijau untuk INCF, masuk bisa pantengin lagi besok. Terus Bumi. Kita lihat Bumi. Ini saham-saham titipan nih. Wah, malah hancur ya guys Bumi guys. Berarti yang kemarin kemarin itu sinyalnya naik itu cuman palsu guys. Menipu. Menipu ya. Kalau emang feeling saya kalau Bumi itu nunggunya di 148 nih, garis EMA 50. Di garis EMA 50 nih guys ya. So kalau kuat baru ambil, kalau jebol ya mungkin di 95. Karena kalau Bumi ini ada private placement di 120 guys. Ya, seperti itu.
Oke, terus selanjutnya adalah SQMI. Marketnya kurang enak guys, sepi dan merah gitu ya. SQMI malah open gap atas terus turun guys, ya nggak jadi naik. Ya CL gitu ya mas. Terus kita lihat PSKT, Red Planet di sini ya sempat nyentuh ke harga 112 gitu ya. Cuan nggak seperti ini, masih hold ya kalau kayak gini. Terus energi kita lihat, energi jebret ya nggak menarik sih ya. Tadi open di sini dan kalau yang ngambil di bawah sini ya cuman ya masih hold lah untuk sini. Terus IPPE kita lihat kurang menarik nih saham-sahamnya guys. IPPE masih hold juga ya, nggak nyampe, cuma naik dikit doang ke 174. 166 ke 170 ya. Cuan juga sebenarnya guys untuk IPP, kita lihat ya. 174 T guys ya, cuan juga sih sebenarnya. Open 170, TP 174. Cuan untuk IPP ya. Oke, kita akan lihat saham apa yang menarik buat besok. Semoga aja teman-teman suka gitu sama sahamnya. Kalau misalnya nggak suka ya jangan dipaksa ambil seperti itu. Yang pertama adalah Antam guys. Nah, Antam ini unik karena saat IHSG longsor dia hijau dan asingnya masuk guys nih. Ini kayaknya mantul dia 50 ketarik gitu ya. Nah, semoga aja Antam ini segera rebound ya ke minimal ke garis kita nih ya. 2150. Nah, kita lihat sini untuk Antam, guys. Dari broker Samir tentunya kan. Tadi sempat ke 2100 tadi. Nah, kita lihat hari ini netnya. Nah, ini kita lihat asingnya, guys. Nah, ini kan BKCS KZ nih ya. Trio asing, andai AK di kiri juga, wah terbang kemana-mana. Tapi AK nyatanya malah ngejual. Coba kalau AK-nya di sini, waduh, mantap sekali. ZP, KZ, CS, BK, AK gitu, wow mantap. Nah semoga aja besok AK-nya beli ya. Tapi kalau kita lihat BK dan CS ini dari kemarin tuh akum terus si Antam. Nah ini ya, ZP yang akum guys. Jadi ZP itu beli terus si Antam. Terus sini BK-nya itu tadinya di kiri terus dia pindah. Nah semoga aja besok AK-nya pindah. Kalau AK-nya pindah udah jelas nih, besok Antamnya naik tinggi. Oke, jadi istilahnya hari ini Antam udah mulai diakumulasi asing ya. Antam jadi kayaknya menarik besok guys. Tapi kita lihat dulu kalau misalnya besok IHSG itu baik-baik aja gitu ya. The Fed tadi nanti malam pengumumannya nggak berat seperti itu, suku bunganya nggak naik tinggi gitu ya. Nah, nanti kemungkinan besar Antam naik, guys. Tapi kalau misalnya suku bunganya jeblok, berat gitu ya, terus pasarnya jeblok ya, jeblok juga pasti Antam yang ikut gitu. Walaupun asing netbu juga. Jadi, ya kita ngelihat nanti malam sebenarnya, guys, untuk apa-apa itu, guys. Ciri-cirinya adalah nanti malam itu Mas Bro lihat bursa Amerika. Kalau bursa pas Mas Bro bangun tidur, bursa Amerikanya hijau, nanti malam, nah ini berarti IHSG hijau. Tapi kalau bursa Amerikanya itu terjun dalam, minus dalam, wah IHSG akan ikut guys. Jadi harus hati-hati ya. Nah ini Antam ini targetnya rata-rata di 2200 ya, paling kecil, terus 3000-an guys. Ini target sekuritas itu. Nah bagi teman-teman yang mau ikut Antam yang bisa diambil di 2070, 2080, TP di 2150 guys. Nah ini target kita sampai ke 2200 nih targetnya apa? Targetnya si Antam. Terus selanjutnya adalah Arto. Arto guys, udah berapa minggu nggak bahas Arto? Jago, yeay! Ini udah lama banget sih Jago ini enggak nyentuh HEMA 20. Nah apakah ini akan nyentuh? Nah ini adalah saham gorengannya IDX 30 guys. Nah kalau di IDX 30 ada nggak yang gorengan? Ada dong Arto. Andai si Arto ini dimasukin ke waran terstruktur ya, waran terstruktur Arto, pasti gampang digoreng-goreng nih, kita pasti kalah terus guys. Tapi di sini untuk Arto ya. Nah, yang menarik di Arto adalah hari ini confirm si Arto itu weekly-nya hijau. Weekly-nya. Ini kan candle weekly guys, mingguan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali Arto itu merah terus weekly-nya. Setiap minggu tuh merah selama 6 minggu guys, gila. Terus hari ini terbukti ya. Terbukti weekly-nya hijau. Nah, kalau seperti ini kemungkinan akan naik. Kita lihat di sini ya. Saat Arto tuh weekly-nya hijaunya hijau 3 kali, seminggu hijau, 2 minggu berikutnya hijau rata-rata. Lihat ya di sini guys.
Nah ini juga iya nih, minggu besoknya berminggu-minggu hijau, tapi sekali minggunya merah terus. Nah gitulah Arto guys. Apakah besok mau rebound? Ya nggak tahu. Kalau misalnya besok hijau lagi, wah Arto ini bakal mungkin naik tinggi. Mungkin targetnya ke sekitar 9.000 sampai 10.000 untuk Arto guys. Ya. Nah kita lihat di sini ya. Soalnya weekly-nya udah hijau. Kita lihat di sini untuk Arto di Arto ya. Dari broker summary tentunya. Nah, Arthur kita lihat dari sini guys. Netnya foreign. Nah, di sini asingnya masuk ya. Nah, ini kita lihat di sini ZP AK KZ-nya malah AK-nya masuk si Arto, nggak masuk si Antam. BK ngejual tapi udah mulai masuk lah di sini. Nah, di sini ya. Asing-asingnya udah mulai ke kiri guys. Mantap. Nah nih dia lihat, ya rata-rata nyangkut lah orang-orang di Arto mah pasti nyangkut lah. Fundamental seperti ini ya, udah saya jelasin, sering banget jelasin Arto. Nah kita lihat di sini untuk Arto targetnya, kalau bagi teman-teman yang mau trading Arto gitu ya, ambil aja di 7550 gitu ya. Nah di sini TP pertama mana ya? TP pertama mungkin ke harga 7.250 atau sampai ke 8.000 lah, garis EMA 20. Garis EMA 20 guys di 8.000 ya untuk target dari Arto. Nice, terus selanjutnya adalah BRPT nih, Barito Pacific. Nah, BRPT ini seperti ini guys ya untuk BRPT, dan dia udah istilahnya itu bentuk higher low atau apa ini bentuknya, lower yang lebih rendah. Kita lihat di sini kalau teman-teman yang lihat BRPT nih guys, ini kan udah nyentuh ke harga 1000 dan sekarang udah 800. Jadi artinya BRPT ini udah turun 20% guys selama 1 bulan gitu. Udah menarik nih untuk BRPT. Lihat tadi candlenya seperti ini. Fundamentalnya BRPT ada sedikit ya penurunan kinerja guys ya. Kita lihat di sini untuk PBV ya murah lah ya. Masih oke lah PBV-nya. Terus kita lihat di sini sebenarnya BRPT ini sama kayak Saratoga, sama Kren, sama Behit, sama Palem seperti itu perusahaan holding ya atau perusahaan investasi. Dan kalau perusahaan investasi kan yang nggak usah dilihat profitnya gitu ya. Yang dilihat adalah equity. Ini nyatanya equity-nya BRPT naik banyak. Jadi it's no problem guys. Dari 45 miliar ke 62 miliar. Jadi istilahnya ini bertumbuh nih. Sama kayak Saratoga guys. BRPT itu guys, Barito Pacific. Nah yang itu nih BRPT adalah TPIA nih guys. Nah Barito Pacific itu dia invest TPIA. TPIA-nya kan naik guys. Nah, oh ya bagi teman-teman yang istilahnya itu mau ngambil TPIA ya monggo gitu ya, ambil yang TPIA. Tapi saya mau ngambil yang di bawah aja deh, induknya TPIA yaitu BRPT gitu ya. Oke, untuk BRPT kita lihat dari broker summary. Barito Pacific ini ada XA guys. Coba kita lihat lebih yang akum hari ini XA ya. Bukan ternyata PDMI. Retailnya guys, kita lihat di sini untuk nah, ternyata ada BK guys ya di sini kalau kita lihat. Nah, BK AVG-nya di 900 di atas guys AVG-nya BK. Ada GW juga di 1000 guys. Jadi aman nih untuk BRPT guys ya. Aman buat teman-teman yang mau ngambil BRPT, inilah saatnya gitu ya. Jangan mau HK pucuk ya. Inilah lagi diskon, ambil aja gitu. Apakah BRPT mau gagal 700 lagi? Kayaknya enggak, berat deh kalau kesini lagi guys. Karena kalau kita waktu itu nyentuh ke 700 langsung ngegas tinggi kan. Ya mungkin ini set wish dulu minimal gitu ya, lama baru naik gitu ya. Tapi ya mungkin akan digocek dulu ya. Mungkin udah lower dan ini udah mentok sini ya untuk lowernya. Harusnya nyentuh EMA 20 dulu lah ya di 840. Bagi teman-teman yang mau ikut BRPT bisa ambil di 810, 815, TP di 830 sampai 840. Oke, terus selanjutnya adalah ILS guys. Gorengan guys ya. Karena juga kita itu besok jaga-jaga IHSG itu jelek ya. Jadi kita di saham gorengan. Soalnya tadi kan kita cuan di Goto, cuan di INCF gitu ya. Nah ini semoga aja ILS-nya cuan guys. Ini saham gorengan untuk ILS kita lihat. Nah ini ILS ini dulu pernah guys. ILS ini sering banget dapat kayak gini notasi khusus, malah hilang anjay. Lihat ya. Nah
Nah, yang dapat notasi khusus nih ya. IELTS itu sebenarnya bukan perusahaan akselerasi, ya bukan papan akselerasi ya, cuman arahnya 10% karena dia dapat notasi. Ini sales pendapatan 0. Sering kayak gini nih IELTS, tapi dia sering digoreng gitu guys. Kalau apa namanya, tiba-tiba jadi positif itu langsung sahamnya tuh naik tinggi kayak gini waktu ini. Nah, di sini nih guys. Ya kan IELTS pernah tuh ya, sales pendapatan 0 itu langsung tiba-tiba positif gitu ya, langsung bahkan dari harga 69 ya sampai ke 400 edan. Nah, apakah ini akan sama? Ya, I don't know. Tapi saya juga coba trading karena coba nanti besok trading. Ini karena ini guys, skandalnya juga udah mulai rame gitu ya. Mungkin sekali ini bisa dapat cuan gede ya, namanya high risk high gain ya untuk si IELTS. Kita lihat dari broker Samere deh. High risk high gain. Oke, untuk IELTS ada YP ya masuknya, biasanya yang main IELTS YP. Dan kalau kita lihat sini YP juga AVG-nya 99 guys. Jadi istilahnya rata-rata pasti di atas semua. Oh ya, YBX 100-an guys. 100-an di atas semua karena kan dia tuh sahamnya turun. Sini lihat YP nggak ada. YP ada dikit nih 99 guys. Dikit ya. Terus di tanggal 20-nya kita lihat YP mulai akum, AVG-nya 99. Terus hari ini YP akum lagi. Nah, semakin banyak ya. AVG YP 99 guys. Jadi istilahnya kalau bagi teman-teman yang ngambil di harga ini nih nggak terlalu tinggi ya, belum terlalu tinggi gitu ya dari top bayarnya. Jadi teman-teman yang mau ikut IELTS lah bisa ambil di cepek gitu ya sampai 101. Untuk targetnya kalau menurut saya guys mungkin aja di harga 100 sekitar 105 sampai 108 lah yang target dari IELTS besok. Oke, kita lanjut part 2 guys.